Baik, selamat pagi, silakan dulu. Baik teman-teman, apa kabarnya hari ini? Tuhan ya, kabar kita baik. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memulai pembelajaran kita materi IPS pada pertemuan pertama ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi Pak minta Maya untuk memimpin kita dalam doa. Lalu kita terima kasih Maya yang sudah memimpin doanya. Oke baik, kita masuk pada materi. Pak absen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alasan dan kenapa? Hadir semua ya. Oke baik, terima kasih. Kita hari ini lengkap formasinya ya. Jadi kita siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Pak masuk pada materi, jadi Pak akan menilai kalian dari proses awal sampai proses akhir nanti. Jadi penilaian yang akan Pak ambil itu tentang sikap kalian dari awal sampai akhir pembelajaran kita sementara. Kemudian ada lagi penilaian diskusi. Jadi sementara saat diskusi Pak akan menilai kalian apakah siswa ini aktif atau tidak, kerjasama atau tidak, gitu ya. Jadi Pak akan ambil nilai. Kemudian ada presentasi juga akan Pak menilai juga. Ya. Kemudian nanti di terakhir ada post test. Nanti Pak akan nilai juga. Apakah materi yang kita belajar hari ini kalian bisa paham atau tidak? Bisa mengerti ini? Bisa. Oke baik. Materi kita pada pertemuan hari ini itu tentang mobilitas sosial. Ya, tentang mobilitas sosial. Berbicara tentang mobilitas sosial, maka ini kita akan berbicara tentang ada gerakan atau perpindahan status sosial seseorang. Ya, jadi Pak ulangi lagi, berbicara tentang mobilitas sosial, maka kita berbicara tentang perpindahan atau pergerakan seseorang, status sosialnya, gitu ya. Oke baik, sebelum lanjut pada materi lebih jauh, Pak minta kita berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kenapa kita harus sebelum memulai pembelajaran kita harus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan? Karena di sini salah satu maknanya bahwa kita sebagai pelajar menghargai perjuangan bangsa Indonesia ya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kita cinta terhadap tanah air kita Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Gitu ya. Jadi ini bukti bahwa kita sebagai pelajar juga mencintai tanah air kita Indonesia. Dan
bentuk kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, baik. Materi kita tentang mobilitas sosial. Ada 2 tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Tujuan yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu mobilitas sosial. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi atau menganalisis bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Jadi di sini kita akan bagaimana cara kita mengetahui bentuk-bentuk apa saja mobilitas sosial. Gitu ya? Oke, baik. Di sini kita lihat, pernahkah kalian mengalami atau melihat pergerakan atau perpindahan seseorang? Pernah. Oke. Apa ke Maya? Contohnya seperti apa? Oke. Ada perpindahan atau ada pergerakan kepala sekolah dari sekolah A ke sekolah B, ya, tapi tetap menjadi kepala sekolah. Itu merupakan salah satu contoh dari mobilitas sosial. Ada yang lain? Contoh yang lain? Chandri? Oke, baik. Mantap sekali ya jawaban dari Sandri. Jadi ada seorang guru yang pindah ke sekolah lain, tapi bukan menjadi guru biasa, tapi dia menjadi kepala sekolah. Itu ada pergerakan ya. Dia ke atas atau ke bawah? Atas. Ya, itu merupakan salah satu bentuk dari mobilitas sosial. Oke. Jadi di situ dari contoh yang sudah disebutkan oleh Maya dan Sandri, di situ kita bisa tahu bahwa apa itu mobilitas sosial. Ya? Ada yang tahu mobilitas sosial? Oke, silakan. Tresia. Mobilitas sosial adalah pilihan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan ke lapisan. Oke, perpindahan seseorang, status seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Ada yang lain? Yuyun? Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Oke, perpindahan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Jadi kita bisa mengartikan bahwa mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, ya, maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama atau setara, ya. Itu yang dikatakan dengan mobilitas sosial. Oke, baik. Pak akan tampilkan gambar, kalian amati gambar ini. Perhatikan gambar ini baik-baik. Terkait dengan hal apa ini? Kalau kalian amati gambar ini. Mobilitas sosial. Ada yang lain? Oke, silakan. Triana. Mobilitas vertikal ke atas. Ya, jadi jawabannya benar ya. Ini terkait dengan mobilitas sosial gambar ini. Lebih tepatnya adalah mobilitas vertikal ke atas atau sosial living ya. Kalau dia turun sosial living ya. Oke, baik. Jadi sini kalau kita lihat pada gambar ini judulnya tentang anaknya jadi bupati. Ini kisah inspirasi petani buta huruf. Bupati ini merupakan salah satu bupati yang ada di daerah kita di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Timur Tengah Utara atau TTU. Ya, kita lihat sini bahwa orang tuanya adalah seorang petani yang buta huruf, tapi anaknya bisa menjadi orang nomor 1 di daerahnya. Ya, jadi kalian juga bisa, walaupun orang tua kita sebagai petani, tapi dia rela untuk menyekolakan kita. Karena apa? Karena tugas kita adalah merubah status sosial keluarga kita. Jadi
orang tua kita yang di merantau. Jadi dia berusaha kerja keras untuk bisa menyekolahkan kalian sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian, status kalian tidak sama dengan mereka. Ya, supaya kalian bisa mengangkat status atau derajat dari keluarga kalian. Paham ini ya? Oke, baik. Gambar yang kedua, kita lihat gambar yang kedua akan tampilkan ke depan. Gambar kedua ini adalah berawal dari tukang fotokopi. Ini adalah salah satu kisah inspirasi dari Khairul Tanjung. Ya. Dia berawal dari seorang tukang fotokopi. Tapi sekarang kalau kita lihat, kita baca di berita, dia adalah seorang pengusaha yang sukses ya. Tapi dia kerja awalnya sebagai tukang fotokopi. Ya. Jadi kisah dari Khairul Tanjung ini bisa kita ambil maknanya bahwa dia adalah seorang sosok yang bekerja keras, pantang menyerah. Sehingga dengan usahanya itu dia bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi kalian juga bisa menjadi seperti Khairul Tanjung ya. Asalkan ada 4 hal yang kalian tanamkan dalam diri kalian. Disiplin, jujur, pantang menyerah, dan jangan gengsi. Kebiasaan kita itu gengsi, ya. Jadi 4 hal ini kalau sudah kalian tanamkan dalam diri kalian, saya yakin dan percaya suatu saat kalian menjadi orang sukses. Bisa jadi bupati, ya, gubernur dan lain sebagainya. Dan itu otomatis status sosial keluarga kalian terangkat. Ya, tugas kita sebagai pelajar itu ya, tugas kalian ya teman-teman ya. Tugas kalian itu adalah mengangkat derajat atau status sosial itu. Oke, baik. Yang berikut Pak akan tampilkan sebuah video kasus. Di sini nanti kasus ini kalian simak baik-baik, kalian amati baik-baik. Nanti Pak akan bagikan kalian dalam 5 kelompok. 5 kelompok itu akan Pak bagikan LKPD. Jadi ada 3 soal yang terdapat dalam LKPD. Ya. Nanti kalian secara kelompok berdiskusi, bekerja sama untuk memecahkan masalah yang terjadi pada video yang akan Pak tampilkan. Jadi disimak baik-baik video ini. Ratu Atotosya resmi diberhentikan sebagai gubernur Banten. Pelaksana tugas gubernur atau PLT Gubernur Rano Karno pun disahkan sebagai penggantinya. Keputusan pemberhentian Ratu Atotosya sebagai gubernur Banten ditetapkan melalui surat keputusan Presiden nomor 63 tahun 2015. Dengan demikian, Wakil Gubernur Rano Karno akan segera diangkat sebagai gubernur definitif sambil menunggu hasil paripurna DPRD Provinsi Banten. Kemudian Kepres kedua, pemberhentian dan Kepres itu kita kirim ke Banten untuk diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten dalam sidang paripurna yang ketiga mengusulkan PLT Rano Karno definitif sebagai Ratu Atotosya divonis bersalah oleh pengambilan tipikor. Ia dijatuhi penjara 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah subsidi 5 bulan kurungan. Ia terbukti memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Atol Mohtar. Dalam banding Mahkamah Agung memperberat hukuman Atol menjadi 7 tahun penjara. Pelantikan Rano Karno menjadi gubernur definitif sebelumnya tertunda akibat salah penulisan nama Atol. Surat pemberhentian Atol terdahulu dinilai tidak sah. Yang selanjutnya, Rifan Yastono melaporkan untuk NET. Oke, baik. Sudah perhatikan video tadi ya. Pak ingin bertanya terkait dengan video ini. Adakah teman-teman yang ingin berkomentar atau memberikan pertanyaan terkait dengan video ini? Pak berikan kesempatan. Oke, Pak. Oke, baik. Pertanyaan dari Paul, jenis mobilitas apa yang terjadi dalam mobilitas tersebut? Dalam video tersebut ya. Itu pertanyaan pertama dari Paul. Ada yang lain ingin memberi komentar atau pertanyaan? Atau ada yang ingin berkomentar tentang video tadi? Sandri? Oke, Franciscus. Menjawab pertanyaan dari Paul ya. Oke, jadi pertanyaan dari Paul tadi langsung dijawab oleh Franciscus ya. Jadi di situ adalah mobilitas vertikal ke bawah atau sinking ya. Ada yang lain ingin memberi komentar atau pertanyaan? Maya ingin berkomentar tentang video?
memberi pertanyaan. Kesalahan apa yang membuat gubernur Banten harus diturunkan dari jabatan? Kesalahan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten sehingga dia diturunkan dari jabatannya? Pertanyaan ini ada yang mau menjawab? Oke, Sandri, silakan menjawab pertanyaan Anda. Oke, ada kasus suap menyuap di situ ya? Oke, baik. Baik teman-teman, dari video yang sudah kalian amati ini, Pak akan bagikan kalian dalam 5 kelompok. Ya, 5 kelompok ya. Jadi Pak akan bacakan nama-nama kelompok, kemudian kalian bergerak ke kelompoknya masing-masing dengan tenang. Kemudian nanti di kelompok kalian sudah dalam kelompok, kalian langsung tentukan ketua kelompoknya siapa, kemudian moderatornya siapa yang akan membuka dan menutup diskusi, kemudian sebagai pemateri atau yang membacakan hasil diskusi kalian. Sepaham ini ya? Oke, baik. Akan bacakan kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok 1 itu Agatha, Agustinus, Elizabeth, Febriana, dan Emmanuel. Itu kelompok 1. Ya. Kelompok 2, Sandri, Noval, Fidelia, Selviana, dan Franciscus. Itu kelompok 2 ya. Kelompok 3 itu Armin, Christian, Tewan Tukan, Martinus, dan Tresia. Itu kelompok 3. Kelompok 4, Maya Lamed, Pascaliana, Sicilia Odi, Julius, Gowin, dan Paulus. Kemudian kelompok 5 ada Yuyun, Yulia, Yohanes, Stefania, dan Scholastica. Sudah semua ya? Sudah. Silakan bergerak ke kelompoknya masing-masing dengan tenang. Silakan. Oke, baik, sudah dalam kelompok semua ya. Pak akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti dalam LKPD itu ada petunjuk. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal diskusi, bacakan petunjuk. Kemudian di situ ada nama kelompok. Jadi isi nama kelompok kalian. Kemudian sementara saat presentasi, nanti habis presentasi lembaran ini LKPD itu diberikan ke Pak untuk Pak beri nilai. Gitu ya. Jadi Pak sudah sampaikan di awal bahwa Pak akan menilai diskusi kalian. Jadi keaktifan kalian, kerjasama kalian itu juga akan Pak nilai. Oke, baik, Pak akan bagikan. Jangan lupa nanti tulis dengan kelompok berapa. 1, 2, atau kelompok 3. Dan seterusnya ya. Oke, semua sudah dapat LKPD dan bahan ajar ya. Kalian bisa kerjakan soal itu, bisa menggunakan bahan ajar, sumbernya sebagai bahan ajar. Dengan buku paket itu kalian buka halaman 81. Kemudian tiap kelompok itu kan sudah ada masing-masing ketua sudah pegang HP ya. Sudah pegang HP semua ya? Oke, kalian bisa cari melalui Google ya. Bisa cari jawaban terkait dengan soal itu pada HP kalian masing-masing. Yang ketua kelas pegang. Semua ada ya? Tiap kelompok ada ya? Ada ya? Oke. Silakan kerja. Kalau ada pertanyaan, ada soal yang tidak jelas, bisa angkat tangan dan tanya. Waktu kalian kerjakan, itu saya beri waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke, silakan. Ya, tinggal buka linknya untuk nonton video. Sudah? Mau? Linknya.
Yang di dalam grup itu yang tadi malam kiri itu sebentar game. Kalian buka game. Grup itu link sudah Pak bagikan. Silakan. Kalau yang di awal itu nanti sebentar yang kalian buka pada link yang pertama itu sebentar kita main di game berikutnya. Tadi yang baru Pak kirim tadi itu silakan. Jadi video
Oke, waktu kalian lagi 5 menit. Waktunya lagi 5 menit. Waktunya lagi 5 menit. Silakan berdiskusi mencari jawaban yang benar. Setelah diskusi nanti kita akan presentasi. Oke, bagaimana? Oke. Oke, kelompok berapa itu? Kelompok 5 sudah selesai, kelompok 1 sudah, kelompok 5 ya. Waktunya lagi 2 menit ya. Waktunya lagi 2 menit. Kelompoknya Tandri. Nanti saat presentasi 2 orang maju ke depan ya. 2 orang maju ke depan, satu sebagai moderator begitu ya. Jadi dia yang akan membuka diskusi dan dia akan menutup diskusi. Satu lagi sebagai pembaca materi. Nanti setelah dia baca habis, nanti kalian beri waktu untuk teman-teman untuk menanggapi atau memberi pertanyaan terkait dengan laporan kalian. Gitu ya. Oke. Silakan. Waktunya 1 menit lagi. Oke.
Sudah ya? Semua sudah ya? Oke baik. Kita lanjut dengan presentasi ya. Kita lanjut dengan presentasi. Tapi sebelum presentasi, Pak mengajak kalian untuk berdiri. Kita explain dulu ya. Kita berdiri semua. Ada sebuah video. Video ini untuk menarik peraturan kita semua yang tadi kita tekan ya. Ya. Jadi saya ajak kita semua untuk berdiri, lepaskan semuanya. Berpoin buku yang ada dalam sepeda. Dari posisi yang enak supaya kita bergoyang. Ya, kita bergoyang. Oke, siap. Oke, ikut gerakan. Habis mana tiganya tuh? Oke. Ayo. Semangat. Yang kelompok mempunyai kesempatan
mengambil salah satu kertas. Jadi contohnya kalau kelompok 1 dapat angka 5, maka dia akan melakukan presentasi pada urutan yang kelima. Gitu ya? Paham ya? Oke, saya ke kelompok 1. Oke, silakan buka kertasnya. Saya dari kelompok satu dapat nomor berapa? Ada yang pertama. Kelompok 2, nah. Dapat nomor berapa? 2. Oh, dapat 2. Ya. Kelompok 3? 4. Kelompok 4? 3. 5. Ya, baik. Silakan. Nah, kita mulai ya. Saya persilakan untuk kelompok 1. Mungkin ada di tempat saja ya. Kita di tempat saja ya. 2 orang untuk bangun untuk melaporkan hasil diskusi. Saya ke kelompok 1 dulu. Silakan. Oh, 2 orang. Silakan maju. Oke, baik. Kita ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami pada masa tadi. Mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus yang tadi? Jawaban: mobilitas vertikal ke bawah. Nomor 2, bagaimana cara agar individu yang telah mengalami kesuksesan tidak mengalami mobilitas sosial sedikit? Jawaban: kita harus berusaha sekuat tenaga, meningkatkan apa yang dimiliki sekarang, dan belajar dari masa lalu untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nomor 3, bagaimana cara agar setiap individu dapat mencapai mobilitas sosial tinggi? Jawab: kita dapat mencapai mobilitas vertikal ke atas dengan belajar dan bekerja keras sehingga dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Demikian hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Baik, dari Paul, pertanyaan dari Paul ini ditanyakan kenapa pada kasus di atas ya, kenapa terjadinya mobilitas vertikal ke bawah. Silakan teman-teman kelompok ini, kelompok 1 bisa menanggapi apa pertanyaan dari Paul. Ada video yang tadi kalian nonton itu kenapa sampai terjadi mobilitas ke bawah? Silakan kelompok 1. Oke, baik, silakan. Oke, ada tambahan dari itu? Karena dia melakukan kasus penyuapan. Oke, baik, karena ia melakukan kasus penyuapan. Bagaimana dari kelompok? Oke, pas. Oke, baik. Saya mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan baru terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari kelompok 1? Tidak ada?
Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Selamat pagi. Satu, mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus di atas? Jawaban, mobilitas vertikal ke bawah atau sosial tinggi. Dua, bagaimana cara agar individu yang telah mengalami kesuksesan tidak mengalami mobilitas sosial tinggi? Jawaban, cara agar individu yang mencapai kesuksesan tidak turun mobilitas sosialnya, yaitu dengan berusaha sekuat tenaga meningkatkan apa yang dimiliki sekarang dan belajar dari masa lalu. Contoh, satu tukang kayu yang belajar memiliki tekad yang tinggi untuk masa maju dan berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang pengusaha kayu. Tiga, bagaimana cara agar setiap individu dapat mencapai mobilitas sosial tinggi? Satu, disiplin. Dua, jujur. Tiga, pantang menyerah. Empat, yakin. Oke, anak kami. Semoga ada Oke, silakan Maya. Maya. apa itu mobilitas vertikal bawah atau sosial tinggi? Oke, baik. Pertanyaannya apa itu mobilitas sosial vertikal ke bawah atau sosial sinking? Nah, kelompok 2, 3 orang yang di kelompoknya bisa memberi jawaban atau kalian. Oke, baik. Silakan. Mobilitas vertikal ke bawah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses sosial thinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2. Perpindahan status sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Perpindahan status sosial dari sosial sebelumnya. Ada tanggapan atau ada masukan dari kelompok lain? Saya beri kesempatan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Bagaimana? Pas. Oke, baik, pas ya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Saya minta kesempatan untuk kelompok berapa? Kelompok 4. Ya? Tidak. Kelompok 4 ya? Kelompok angka 3. Kelompok 4. Silakan. Silakan kelompok. Satu, mobilitas
Oke, baik. Silakan. Sebelumnya, boleh disebutkan salah satu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Sebutkan salah satu contoh mobilitas vertikal ke bawah. Saya beri kesempatan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari video. Oke, baik. Silakan Maya. Seorang pegawai menginginkan turunan dari jabatannya karena melanggar aturan. Bagaimana? Oke, Pak. Ada yang lain mau bertanya atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari video? Pas? Pas. Oke, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sekarang kita ke kelompok 3. Waktu saya berikan. Silakan. Kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman yang membaca. Saya persilakan. Satu, mobilitas sosial apa yang terjadi pada masyarakat? Jawab, mobilitas vertikal bawah atau sosial tinggi. Dua, bagaimana cara agar individu yang telah mengalami sesat tidak mengalami mobilitas sosial tinggi? Jawab, dengan berusaha sekuat tenaga meningkatkan apa yang dimiliki sekarang dan belajar dari masa lalu untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan dan apa yang seharusnya tak dilakukan. Tiga, bagaimana cara agar setiap individu dapat mencapai mobilitas tinggi? Jawab, kita harus jujur, disiplin, pantang menyerah, dan tidak gengsi. Sekian dari kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan hasil. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Semua selanjutnya kita ke kelompok terakhir, kelompok 5. Waktu saya berikan kelompok 5. Silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca materi kami persilakan. Satu, mobilitas sosial apa yang terjadi pada kasus di atas? Jawab, mobilitas vertikal bawah atau sosial tinggi. Kedua, bagaimana cara agar individu yang telah mengalami kesuksesan tidak mengalami mobilitas vertikal tinggi? Jawab, tidak melakukan korupsi, selalu jujur, mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Tiga, bagaimana cara agar setiap individu dapat mencapai mobilitas sosial tinggi? Jawab, jujur, disiplin, bekerja keras, pantang menyerah, jangan gengsi. Dengan cara seperti itu, kita dapat mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Demikian hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya kami berikan kepada teman kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi pesan dari materi kami. Oke, kelompok ada pertanyaan. Misalkan memberikan satu contoh mobilitas vertikal ke atas. Oke, baik, kelompok 5 silakan menjawab. Diminta untuk menyebutkan salah satu contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Silakan kelompok. Oke, silakan. Seorang karyawan yang prestasinya dinilai bagus diangkat menjadi direktur. Gimana?
PTS. Terkait materi hari ini, Pak ingin bertanya terkait materi hari ini. Adakah teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran kita hari ini waktu saya berikan? Kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai diskusi atau presentasi tadi. Kesimpulan dari materi. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Lanjut. Kesimpulan terkait materi kita tadi. Dari pengertiannya, dari bentuk-bentuknya, dari contohnya. Oke, Paul, silakan. Bentuk-bentuk mobilisasinya, mobilitas sosial memiliki tiga bentuk. Yang pertama mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau sosial tinggi, dan dua mobilitas vertikal ke bawah atau sosial tinggi. Oke, baik, itu kesimpulan yang dibuat oleh Paul ya. Ada yang lain ingin memberikan kesimpulan terkait materi kita dari pengertian sampai pada bentuk-bentuk mobilitas. Ada yang bisa menjelaskan? Atau pas? Pas. Oke, baik. Sini Pak akan kita sama-sama berikan kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa tadi yang kita pelajari bahwa mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya maupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Jadi berbicara tentang mobilitas sosial, kita berbicara tentang status sosial. Tugas kalian adalah merubah status sosial keluarga kalian, ya. Jadi kita punya keluarga kan, kita sebagai anak petani, jadi kita bisa merubah status sosial kita itu lebih baik lagi, gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di situ ada mobilitas horizontal, jadi dia perpindahan yang setara. Kemudian ada lagi mobilitas vertikal. Itu dibagi menjadi dua, ada mobilitas vertikal ke atas atau sosial tinggi. Itu perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada mobilitas vertikal ke bawah atau sosial tinggi. Itu adalah perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Kemudian ada lagi adalah mobilitas antar generasi. Berbicara tentang mobilitas antar generasi, ini berbicara tentang taraf hidupnya, perubahan taraf hidup, bukan jumlah keturunan. Jadi jangan sampai anaknya 12, kemudian kalian bawa, oh itu perubahan sosial atau itu mobilitas sosial, ada terjadi perubahan status sosial. Tidak ya, tapi ini lebih kepada taraf hidupnya, bukan jumlah keturunannya. Kemudian yang berikut itu tentang mobilitas intergenerasi. Ya. Oke, baik, kita lanjut ke post test. Silakan siapkan kertas. Kita masih dulu dalam kelompok ya. Kita masih dulu dalam kelompok, tapi kita kerjanya masing-masing. Jangan lupa tulis nama kalian, kelas. Nanti soalnya akan Pak tampilkan di depan. Waktu kerjanya hanya 5 menit. 5 nomor soal, pilihan ganda. Silakan. Oke, baik, tulis nama kalian, kelas. Sudah? Oke. Sudah, kita ke nomor 1. Nanti kalian lihat soalnya di depan ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu pengertian dari mobilitas sosial adalah titik. A.
Gerak perpindahan seseorang atau kelompok dari status sosial satu ke status sosial yang lain. B. Perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Yang C. Hubungan dinamis yang terjadi antara individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Yang D. Himpunan manusia yang hidup bersama dan memiliki hubungan timbal balik satu sama lainnya. Jawabannya apa? Silakan diisi. Untuk nomor 1. Pengertian dari mobilitas sosial yang tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, langsung dijawab saja ya. Ya. A, B, C, atau D. Oke. Kita ke nomor 2. Nomor 2, seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal turun tidak selalu dipengaruhi oleh perilaku negatif dari individu atau kelompok. Contoh yang menunjukkan seseorang mengalami mobilitas vertikal turun secara wajar adalah A. Joko dikeluarkan dari kantornya karena telah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali akibat sering bolos kerja. B. Moses berhenti menjadi guru karena sudah memasuki usia pensiun. C. Tidus dikeluarkan dari sekolah karena terbukti melakukan tawuran antar pelajar. D. Pejabat yang terbukti korupsi oleh KPK akan dinonaktifkan dari pekerjaan dan akan diperkarakan. Itu soal nomor 2. Mobilitas vertikal turun secara wajar. Ya turun tapi wajar. Contohnya seperti apa? Oke, kita ke nomor 3. Nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambar. Bisa lihat gambar ya? Perhatikan gambar. Pertanyaannya, aktivitas yang tampak pada gambar di bawah ini menunjukkan proses sosial vertikal naik karena titik-titik. A. Mengalami kenaikan jabatan menjadi pejabat. B. Mengalami penurunan jabatan yang diemban. C. Mendapatkan kehormatan menghadiri pelantikan pejabat. D. Memiliki kesempatan bertemu dengan presiden. Jawabannya apa? Oke, silakan diisi. Soal nomor 3. Oke, kita ke soal nomor 4. Kita ke soal nomor 4. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar presiden ya. Presiden. Gambar yang pertama ini dia menjadi wali kota Solo. Kemudian dia naik menjadi gubernur. Kemudian dia naik lagi menjadi presiden. Ya, ini Pak Jokowi ya. Pertanyaannya pada gambar di atas, perubahan kedudukan Bapak Joko Widodo termasuk dalam titik-titik. A. Social sinking. B. Social climbing. C. Vertical climbing. D. Horizontal sinking. Jadi kalau kalian lihat gambar itu, dari wali kota naik jadi gubernur, kemudian sekarang menjadi presiden, maka itu masuk dalam mobilitas apa? Oke, kita ke nomor 5. Nomor 5, soal yang terakhir. Seseorang guru dinaikkan kedudukan untuk mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong, termasuk mobilitas A. Antar generasi. B.
B horizontal, C vertikal turun, D vertikal naik. Oke, selesai. Saya minta siapa ya? Charles Lidin untuk kumpulkan pekerjaannya. Dengan permainan game di sini kerjasama kelompok dibutuhkan. Ya, oke baik silakan. Kalian buka link yang sudah Pak bagikan. Silakan ya, ketua kelompok. Sudah? Di situ ada petunjuk. Kalian kerjakan link yang sudah Pak bagikan itu, keterisilan itu. Kerjakan secara kelompok, waktunya 5 menit. Terima kasih. Ya. Jadi kalian tekan ya. Silakan kerjakan secara kelompok. Nanti hasilnya dikirim ke Pak. Sudah? Isi, langsung isi. Waktunya 5 menit. Oke, waktunya 5 menit. Kalau sudah jawab semua, kirim dia punya papan skornya, tulis nama kelompok kalian. Atau tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Sudah? Kerjasama dengan kelompok mendapat bisa. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Nanti ada papan skor. Ada papan skor, tulis kelompok 1, kelompok 2, begitu. Sudah? Ya, tulis itu kita lihat skornya. Kalian belum pilih?
ke bawah. Ya, yang sudah dikirim di kelompok 1 ya. Cepat. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kelompok berapa? Oke baik, kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah jawabannya. Ada 1 nomor soal yang salah. Nomor 1. Jadi skornya 4. Ya, skornya 4. Sudah? Cepat. Oke baik, kita lihat itu. Itu apa tulisan KW-nya apa? Kita lihat. Oke baik, kelompok 5. Kelompok 5 yang paling di atas, benar semua. Masih lagi 2 kelompok yang belum. Masih 2 kelompok. Ini kelompok KW ini urutan ketiga ya, masih urutan ketiga. Urutan sementara ini, karena 2 kelompok belum kirim jawaban. Oke, waktu selesai langsung. Sudah kira-kira. Oke baik, kita lihat. Oke baik, di sini ada 3 kelompok yang mendapat poin yang sama ya. Kelompok berapa ini? Sandri ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. 5 poin ya? Ya. Kelompok 5. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Iya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 1 4. Kelompoknya Maya 3. Untuk yang pertama ini ada 3 kelompok yang skornya 5. Ya, belum aman ya. Kita masuk pada game yang berikut. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke baik, kita lihat permainan berikutnya. Kelompok berikut tidak pakai laptop ya. Oke baik. Di sini tiap kelompok utus 1 orang, tiap kelompok ya, untuk maju ke depan, untuk putar roda ya. Jadi roda ini ada angka 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Nanti tiap kelompok ingat angkanya. Ya. Angkanya itu akan ke game berikutnya dalam bentuk soal esai. Nah, siap? Saya ke kelompok 1 dulu. Silakan utus 1 orang untuk silakan.
Kelompok 1 dapat angka 4 ya. Jadi sebentar ingat. Oke baik, kita lanjut. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, apakah kelompok 2 ini dapat nomor berapa ya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 dapat 1. Kelompok 3. Ini 3 angka ya. Pertanyaan di nomor 2. Oke. Sekarang lagi 2 angka ya. Lagi 2 angka. Kelompok 2. Kalau otomatis kelompok 5 dapat nomor berapa ya? Oke, silakan. Ayo. Oke, soal nomor 5. Oke. Sekarang kita masuk pada, ingat kalian punya angka tadi ya? Angka tadi, kita masuk pada game yang berikut. Oke baik, ini game ini nanti kalian setiap nomor itu akan membuka kotak ya. Jadi di dalam kotak itu setiap angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada pertanyaan. Oke, kita lanjut. Saya yang tekan tinggal ngomong itu ya, menjawab ya. Kita mulai, siap? Siap. Kita dari kelompok mana? 5 atau 1? Kelompok 1. Kelompok 1 kan dapat angka berapa? 4. Kita buka ya. Perhatikan gambar di atas. Jelaskan bentuk mobilitas yang terdapat pada gambar di atas. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Jelaskan. Perhatikan gambar. Kemudian jelaskan. Oke baik, jadi jawabannya seperti itu ya. Oke baik, kita lanjut. Kita lanjut dari kelompok 1, kelompok 2 dapat angka berapa tadi? Angka 1 ya. Angka 1. Mana angka 1? Angka 1 ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking.
Oke, baik. Kita lanjut. Kelompok 3 dapat 2. Buka ya. Oke. Kelompok berapa? 1, 2, 3 ya. Siap. Berapa banyak suka jawab soalnya? Bisa dijawab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas atau social link. Oke, baik. Kita lanjut kelompok 2 ya. 5. Ya, begitu ya. Kita lanjut ke kelompok berapa? 4. 4 tadi dapat berapa? 5. Ya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Itu seorang polisi yang kemudian saat apel dibuka seragamnya. Maka jelaskan bentuk mobilitas yang terdapat pada gambar tadi. Mobilitas apa yang terjadi pada gambarnya? Semua atribut kepolisiannya dicopot pada saat apel. Maka itu termasuk dalam contoh mobilitas apa? Oke, sosial ke bawah ya ini ya. Oke. Kita ke kelompok 4. Kelompok 5 dan kelompok yang terakhir, kelompok 5 otomatis mendapat soal nomor 3. Oke. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Ini kalau tidak tahu jawab maka poinnya turun ya. Silakan. Kelas 3. Perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Oke. Soalnya benar ya. Tentang untuk kelompok. Baik. Ini game terakhir, game penentu. Game terakhir, game penentu. Kelompok mana yang akan juara? Ya, ini soal pilihan ganda tapi soal rebutan. 5 nomor soal. Jadi kalau kelompok kalian ada 5 orang, yang tahu jawab langsung angkat tangan. Ya. Rebutan. Nomornya A. Kita coba. A. Siap kelompok lain. Nomor 2. Mengalami kenaikan jabatan menjadi pejabat. Nomor 1 ya. Benar jawaban. Benar. 9. Oke, siap. Kelompok belum. Ini Mas. Oke, silakan. Kelompoknya Sandri. B. Siap. Kelompok bebas ya. Oke, silakan. Sini dulu. D. Oke, selesai ya 5 nomor. Ya. 5 nomor soal kita hitung skor akhirnya. Skor akhirnya. Kita hitung skor akhirnya. Kita hitung ya. Kelompok 1 skor 9. Ya, 9 ya, kelompok 1 ya.
Kelompok 1 9, kelompok 2 11, kelompok 3 9, 4 10. Jadi untuk pertemuan pertama, kelompok yang juara adalah kelompok 2. Yang kami janjikan nanti pada pertemuan berikut akan pada itu, ya. Nanti pada pertemuan berikut. Oke, baik. Untuk gamenya sekian ya. Oke, sekian. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya ingin bertanya terkait pembelajaran kita. Menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Seru, menyenangkan. Alasannya kenapa seru dan menyenangkan? Gamenya ada apa lagi? Oke-nya. Jadi untuk pertemuan berikut apakah kita masih menggunakan metode ini? Masih menggunakan? Oke, baik. Jadi pada hari Rabu nanti kita akan menggunakan hal yang sama, tapi materinya sudah berbeda. Jadi teman-teman, pada pertemuan berikut di hari Rabu kita masuk pada materi yang baru, masih terkait dengan mobilitas sosial, tapi kita lebih berbicara tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Oke, baik teman-teman, kalian pulang baca kembali materi yang ada pada bahan ajar, kemudian belajar juga materi yang akan kita bertemu atau kita pelajari pada pertemuan berikut tentang faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Supaya nanti pada saat pertemuan berikut kelompok lain bisa sudah tahu caranya bahwa saat game itu kita bisa juara juga, jangan hanya kelompok 2. Jadi kalian kelompok 1, kelompok 3, 4, 5 punya kesempatan, masih 6 kesempatan kalian untuk merebut. Ya, bisa ya? Oke, baik. Jadi materi kita selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa ya. Jadi saya minta, tadi sudah Maya, sekarang yang laki-laki. Saya minta Christian pimpin kita dalam doa. Silakan kita berdiri. Oke, baik, silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah membimbing kami selama pembelajaran kami tadi. Ya Tuhan Yesus, sekarang pembelajaran kami telah selesai. Semoga pembelajaran tadi yang kami terima dapat kami ingat dan menjadi bahan ajar kami untuk kedepannya. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Sekian.